Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah memasuki pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah beriman kepada adanya qisas, balasan bagi setiap kezaliman. Kita lanjut. Salah satu di antara poin beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Tak sempurna alias salah orang yang beriman kepada hari akhir tapi tidak percaya adanya surga dan neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka jelas secara tegas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Beriman kepada adanya surga dan neraka mencakup beberapa poin. Poin yang pertama, kaunuhuma haqqan, la raiba fihima wala syak, wa anna an-nara daru a'da'illah wal jannata daru awliyaih. Poin pertama, wajib kita yakini keberadaan surga dan neraka itu benar-benar, sungguh-sungguh ada, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Adapun neraka adalah negeri para musuh Allah. Sedangkan surga negeri para wali Allah dari kalangan orang-orang mukmin dan bertakwa. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 24 dan 25 menyatakan fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah wa'indat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, takutlah kalian kepada api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ini ayat 24-nya tentang neraka. Ayat 25 tentang surga, berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada surga-surga. Bukan satu surga, tapi banyak. Surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Dua ayat ini menjelaskan adanya neraka dan adanya surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal ama." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah. Juga bersaksi surga benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang dilakukan oleh orang ini. Hadis ini jaminan surga kepada orang yang meyakini beberapa hal. Pertama, meyakini Allah satu-satunya sembahan yang tidak ada sekutu baginya. Kedua, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya. Ketiga, meyakini Isa dengan 4 keyakinan. Pertama, Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Kedua, Isa itu utusan Allah, Rasul. Ketiga, Isa itu kalimah Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kenapa Isa disebut kalimah Allah? Sebab Isa tercipta dengan kalimah kun, fayakun. Jadilah kamu. Kalimat kun ini kalimah. Lalu jadilah Isa atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Melalui proses yang normal, dikandung dalam rahim ibunya yaitu Maryam. Itu yang ketiga. Isa pertama hamba Allah, kedua utusan Allah, ketiga kalimah Allah. Disebut kalimah Allah karena Isa tercipta dengan kalimah kun. Keempat, Isa sebagai ruh dari Allah. Yang dimaksud ruh dari Allah bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan. Ruhum minhu, ruh dari Allah. Sama dengan harta yang kita miliki, rizqum minallah, rizki dari Allah. Apakah rizki kita karena dari Allah, bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi bersumber dari Allah, diberikan kepada kita sebagai sesuatu yang terpisah dari diri Allah. Seperti hamba Allah. Seperti Baitullah, kita semua hamba Allah. Apakah kita bagian dari diri Allah? Bukan. Baitullah, masjid ini Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah ini bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi milik Allah, ciptaan Allah yang Allah berikan untuk manusia melalui proses. Prosesnya manusia yang bikin. Seluruh kemampuan manusia untuk membangun rumah Allah, Allah yang kasih. Maka disebut rumah Allah. Isa ruh Allah. Bukan bagian dari diri Allah. Karena setiap ruh manusia itu ruh Allah. Seperti ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
qalilan ma tashkurun. Setelah manusia dibentuk di dalam perut ibunya, lalu pada usia 4 bulan di kandungan, wa nafakha fihi mir ruhih. Allah meniupkan kepada janin ini min ruhih, dari ruh Allah. Maksud ruh Allah bukan ruh bagian dari diri Allah, tapi ruh milik Allah, ciptaan Allah yang diberikan, ditiupkan kepada manusia, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sehingga dalam diri manusia tidak ada hak uluhiyah, hak untuk disembah. Karena ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia adalah ruh ciptaan Allah, dari Allah, milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan langit, bumi milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan rizki Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Maka Isa ruh dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh yang ditiupkan kepada Isa oleh Allah dan ruh yang ditiupkan kepada kita oleh Allah diungkapkan dengan kalimah yang sama. Allah meniupkan ruh kepada manusia, Allah juga meniupkan ruh kepada Isa. Tak ada perbedaan. Oleh karena itu, Isa disebut ruh dari Allah, tidak bermakna bagian dari diri Allah, sehingga dalam diri Isa tidak memiliki hak untuk disembah sama sekali. Inilah 4 keyakinan tentang Nabi Isa. Beliau hamba Allah, beliau utusan Allah, beliau kalimah Allah, beliau juga ruh dari Allah. Siapa orang yang bersyahadat, bersaksi, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah, dan ruh dari Allah, dan bersaksi bahwa surga itu benar, bersaksi neraka itu benar, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Apapun amal yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi siapa orang yang memiliki 6 keyakinan ini dalam dirinya? Pertama, Allah satu-satunya sembahan. Kedua, Muhammad SAW hamba dan utusan Allah. Ketiga, Isa itu hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah, dan ruh Allah. Yang keempatnya adalah surga itu benar. Kelimanya neraka itu benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Salah satu isi dari hadis ini, orang itu bersaksi surga benar, neraka benar. Inilah poin pertama. Keimanan kita kepada surga dan neraka mencakup makna meyakini surga dan neraka benar-benar adanya. Bukan fiktif, bukan sesuatu yang bersifat khayalan, sekedar gambaran, tidak. Tapi real, ada. Ini poin pertama. Poin kedua, termasuk di antara beriman kepada adanya surga dan neraka adalah i'tiqadu wujudihimal an. Meyakini surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Bukan sekarang, dari dulu sudah ada. Dan itu diterangkan baik oleh ayat ataupun oleh hadis yang sahih. Ada yang sudah melihat? Ada. Nabi SAW melihatnya. Adapun ayat diantaranya Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
u'iddat, telah disediakan. Dengan memakai fi'il madhi majhul. U'iddat, telah ada, telah disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah As-Sajdah 17 Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka. Ada tapi masih disembunyikan. Min qurrati a'yun, berupa kebahagiaan di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Ketika menerangkan ayat ini, Nabi SAW berkata bahwa Allah berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kami telah siapkan bagi hamba-hamba kami yang soleh surga yang keindahan kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit, terhayalkan, terfikirkan dalam hati manusia. Keindahannya, kemewahannya, kesenangan, kebahagiaan itu enggak ada bandingannya dengan apa yang pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terhayalkan oleh pikiran manusia. Itu surga. Allah menyatakan, "A'dadtu li ibadiyas shalihin." Telah kami siapkan. Sudah ada sekarang. Ketika Mi'raj, Nabi SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Itu Allah terangkan dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kalau selama ini Jibril datang kepada Nabi SAW menyamar sebagai orang biasa, terlihat oleh sahabat. Aslinya nggak terlihat oleh sahabat. Ketika Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW telah melihat Jibril dalam rupa yang asli. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Ini menunjukkan surga itu sudah ada ketika Nabi SAW Mi'raj itu. Berdasarkan hal itulah, maka wajib diyakini surga neraka ini sudah ada. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi." Fa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Bila salah seorang di antara kalian mati masuk ke alam kubur. Di alam kubur diperlihatkan kepada orang itu tempat menetapnya kelak setiap pagi dan petang. 2 kali sehari diperlihatkan tempat tinggalnya nanti. Kalau dia ahli neraka akan diperlihatkan neraka. Kalau ahli surga akan diperlihatkan surga. Itu ketika di alam kuburnya. Dan ini salah satu di antara bentuk dari nikmat kubur atau azab kubur. Bagi calon ahli surga, setiap pagi dan petang ada hiburan yang
menggembirakan hatinya. Itu tempat tinggal saya nanti setelah kiamat. Diperlihatkan istana super megah di surga. Kemegahan, kemewahan, keindahannya nggak ada bandingannya dengan di dunia. Menghibur nggak? Ya menghibur, itu tempat saya kembali nanti. Tapi sebaliknya kalau ahli neraka, calon pinarakaan melihat neraka nanti. Itu tempat kembali saya kalau kiamat terjadi. Dan itu secara psikis siksaan yang luar biasa dahsyat. Itu termasuk salah satu di antara azab kubur. Oleh karena itulah maka diperlihatkannya tempat tinggal dia di surga atau neraka menunjukkan surga neraka itu sudah ada. Masih dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku melihat ke surga waktu Mi'raj. Aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Salah satu penyebabnya orang miskin itu mudah hisabnya. Barang yang dia miliki, harta yang dia miliki super sedikit. Kadang nggak punya apa-apa, sudah. Adapun orang kaya makin banyak kekayaannya, makin banyak pertanyaannya. 2 pertanyaan, dari mana itu didapat, kemana itu dipergunakan. Hisab atas harta itu berat. Oleh karena itu, nanti kita akan sampai kepada pembahasan ini, orang-orang fuqara masakin itu 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang kayanya. Jadi orang kaya pas masuk surga didapati para fuqara dan masakin sudah ada di dalamnya. Ditanya, dah berapa lama kalian? Saya malah udah 500 tahun di sini di surga. Kalian baru masuk. Bayangkan 500 tahun itu selama apa? Kita aja baru puluhan tahun di sini sudah terasa sangat lama banget. Ini 500 tahun di surga lagi, sesenang apa itu? Jadi aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu aku pun melihat ke dalam neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita, akhwat. Terus ada yang bertanya, kenapa para wanita menjadi penghuni terbanyak dalam neraka? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bikufrihin, karena kekufuran mereka. Ditanya lagi, ayakfurna billahi wa rasulih, apakah karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya? Tidak, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Kepada Allah dan Rasulnya iman. Ibadah ya ibadah. Salat, saum, tapi ke suami kufur. Tidak bersyukur atas jasa kebaikan suaminya. Itu yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika ada seorang wanita nanya kepada seorang syekh, ya syekh, sebelum saya menikah, saya rajin sholat, rajin saum dan baca Al-Quran, zikir, doa, dan saya rasakan nikmatnya ibadah itu. Setelah saya menikah, kenikmatan itu hilang dan ibadahnya juga berkurang. Kenapa? Ditanya oleh syekh, apakah kamu mentaati suamimu? Dia bertanya, apa hubungannya antara ibadah dengan mentaati suami?
Maka dijawab karena Nabi SAW berkata, kata beliau, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Siapa? Seorang wanita yang mentaati suaminya. Manisnya iman mencakup, kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman itu mencakup khusyuk di dalam salat. Dan salah satu penyebabnya taatnya seorang istri kepada suami itu. Tidak taat dicabut kekhusyuan, halawatul iman dicabut dari dirinya. Makanya akhwat, kalau mau khusyuk salat, baca Quran, berzikir, berdoa, mau betah dalam melakukan ibadah, taati suamimu. Dan ketidaktaatan menyebabkan neraka bagiannya. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li azmi haqqihi alaiha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau tidak ditunaikan, ancamannya neraka. Ancamannya bukan vonis, ingat. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini melihat surga, melihat neraka, menunjukkan sudah ada. Yang kedua, hadis kedua. Hadis ketiga masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala, bainama ana na'imun ra'aituni fil jannah. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Faqultu liman hadzal qasr? Faqalu li Umar bin Khattab. Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbira. Fabaka Umar wa qala alaika ugharu ya Rasulullah." Kata Abu Hurairah, ketika kami berada di samping Nabi SAW, tiba-tiba beliau berkata, "Aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat diriku berada di surga. Tiba-tiba ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana super megah. Aku bertanya, istana ini milik siapa? Megah, mewah, luar biasa menyenangkan. Dijawab, ini milik Umar bin Khattab. Maka aku melihat, ingat kepada sifat cemburunya Umar bin Khattab, lalu aku pun berpaling meninggalkan istana tersebut. Mendengar itu, Umar menangis. Lalu berkata, apakah layak bagiku untuk cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Tapi ini menjelaskan Umar itu sudah dijamin ahli surga oleh Rasul SAW dan sudah disiapkan istananya yang super megah di sana. Mimpinya Nabi SAW wahyu dan beliau bermimpi sudah masuk ada dalam surga dan melihat istana Umar bin Khattab. Ini hadis ketiga. Hadis keempat masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Dzar dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul SAW, abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Suatu saat ini musim panas, banget panasnya. Kata Nabi SAW, dinginkan panasnya cuaca ini dengan sholat. Karena panasnya cuaca ini sebagai pengaruh dari panasnya neraka jahanam. Itu menunjukkan ada
keterkaitan atau pengaruh kondisi neraka di alam gaib terhadap cuaca atau suhu udara di bumi tempat kita menetap ini. Nanti ada pembahasan khusus tentang hal itu. Dalam hadis lain masih dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi tentang surga, sekarang tentang neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat Rabbi akala ba'di ba'dha fa'adhina laha binafsain nafsun fi syita wa nafsun fi sayf fa ashaddu ma tajiduna fil har wa ashaddu ma tajiduna minal zamharir. Kata Rasul SAW, neraka mengeluh, curhat kepada Allah. Berkata neraka ini bisa bicara. Bukankah neraka ini sekedar api? Iya. Tapi punya mata melihat, punya lidah untuk berbicara. Neraka itu berdialog dengan Allah. Al-Quran menyatakan, Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqul hal mim mazid. Itu Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat nanti ketika semua ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, nggak ada lagi yang tersisa. Pada hari itu kami bertanya kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa jawab neraka? Hal mim mazid, masih ada nggak tambahan? Masih ada kapling yang kosong tuh di neraka. Padahal semua ahli neraka sudah masuk semuanya. Ini menunjukkan neraka bisa berbicara. Hadis ini juga begitu. Neraka berkata kepada Rabbi akala ba'di ba'da, ya Allah, sebagian dari diriku memakan bagian yang lainnya. Terlalu panas. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali dalam setahun. Pertama bernafas di musim yang sangat dingin, yang kedua di musim panas. Maka kalian dapati, kalian rasakan puncak musim panas dan puncak musim dingin. Ketika neraka itu menghirup, bernafas dalam bentuk menarik, itulah puncak musim dingin. Tapi ketika menghembuskan hawanya, itulah puncak musim panas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis lain masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas dan Rafi bin Khudaij, juga Aisyah, juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajmain. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, al-huma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma. Huma, meriang itu apa? Demam ya, badan yang panas. Itu termasuk efek dari hawa neraka jahanam, maka dinginkan demam tersebut dengan air, dikompres. Bisa turun suhu badan yang sedang panas dengan cara dikompres? Iya. Kedokteran membuktikan, pengalaman juga membuktikan. Pernah mungkin di antara yang hadir, kalau saya pernah. Pernah saya panas dingin gitu, badan panas di atas 40 atau 39 derajat Celcius. Tempelkan aja kain basah di kening. Terasa dingin enak. Lama-lama hilang panasnya. Ya. Masih dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Nabi alaihi salatu wasallam mi'raj. Thumma intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Wa ghasyiha alwanun la adri ma hi. Thumma udkhiltul jannah. Fa idza fiha habailu lu'lu wa idza turabuha al-misk. Ketika mi'raj,
Aku dibawa sampai tiba di Sidratul Muntaha. Wa ghasyiha alwanun la adri mahia. Sidratul Muntaha itu ditutup oleh warna-warni yang super indah. Aku tidak tahu apa itu. Itu sesuai dengan ayat tadi. Inda Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yagsha sidrata ma yagsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Sesuatu yang menutupi itu berwarna-warni yang luar biasa indah. Yang tak ada pengalaman seindah itu dalam kehidupan di dunia. Wala adri mahi. Aku enggak tahu apa itu warna-warni itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata kerikil-kerikilnya itu mutiara-mutiara dan tanahnya wanginya seperti wangi minyak kasturi. Di sana tidak ada letak, lumpur, cilencang, tanah yang kotor yang membuat kita tidak betah, enggak. Di sana tidak ada sesuatu pun yang membuat manusia menjadi tidak nyaman. Semua yang terlihat, terasa, teraba, semuanya hanya keindahan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis kusuf. Salat kusuf itu salat gerhana matahari. Setelah beres salat, beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau berkata, "Uridat alayya al-jannatu wan nar." Aku diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Ketika sholat itu, beliau tiba-tiba melangkah ke depan sambil mengulurkan tangan seperti mau memetik sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang seperti takut terhadap sesuatu. Dan para sahabat melihat. Maka ketika khutbah beliau menyatakan, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Terus aku melihat buah-buahan yang ada di surga dan aku ingin memetiknya. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku maju sambil mengulurkan tanganku. Lalu beliau berkata, "Lau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya." Seandainya aku mampu mengambil buah dari surga, aku berikan kepada kalian untuk kalian makan, maka tak tersisa lagi seluruh kenikmatan dunia. Kalah oleh nikmatnya buah surga tersebut. Gak ada tandingannya. Si montong, musangking, black horn itu lewat. Seenak apapun buah yang ada di alam dunia ini, habis semuanya. Terkalahkan oleh nikmatnya buah surga ini. Lalu aku tiba-tiba diperlihatkan neraka, maka aku takut api neraka itu menyambarku, lalu aku mundur. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur dalam sholatku. Kemudian ra'aitu fiha Amr bin Luhai yajuru qasbahu finnar. Aku melihat juga seseorang namanya Amr bin Luhai. Dia berada dalam neraka sambil menggusur ususnya yang terburai di dalam neraka. Wa ra'aitul mar'ata allati 'adzabat hirratan habisatha lam tut'in imha wa lam tusqiha hatta matat. Aku juga melihat ada seorang wanita yang diazab karena kucingnya. Kucingnya itu waktu di dunia mungkin mencuri dendengnya, dagingnya, makanannya,
ditangkap, dikurung, tidak dilepaskan, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Aku lihat wanita itu diazab dalam neraka. Kemudian di akhir khutbahnya ini beliau menyatakan, lam ara manzaran kal yaumi afdha. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari ini. Karena melihat neraka. Hadis ini menunjukkan surga dan neraka itu sudah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim juga dalam beberapa kitab sunan dan musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ilal jannah faqala idhhab fanzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah utus Jibril untuk melihat surga. Kata Allah, pergilah kamu ke surga, lihat di dalamnya. Apa yang aku sediakan untuk calon penghuni surga. Berangkatlah Jibril, kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla lalu berkomentar, kata Jibril, tak ada seorang pun manusia yang pernah mendengar indah dan mewahnya surga kecuali pasti dia akan bisa memasukinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla membuat banyak rintangan dan halangan di tengah jalan menuju ke surga. Tadi mah belum dikasih halangan atau rintangan, godaan. Lalu disuruh lagi Jibril, coba lihat. Dilihat, jalan menuju surga terjal dan berliku. Banyak halangan, godaan, gangguan, rayuan yang menyebabkan manusia lalai berjalan terus menuju surga. Lalu Jibril menyatakan, aku khawatir tak ada seorang pun di antara hamba-Mu yang masuk surga. Saking apanya? Saking menggiurkannya godaan yang menghalangi orang menuju ke surga tersebut. Ketika Allah menciptakan neraka, diutus juga Jibril. Kata Jibril, tak ada seorang pun yang mendengar kengerian neraka, kecuali pasti dia akan lari menjauh. Lalu Allah menghiasi jalan menuju surga dengan beragam kesenangan, kegembiraan, kenikmatan yang menggoda. Disuruh lagi Jibril, lihat lagi, dilihat. Apa kata Jibril? Aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka. Karena apa? Jalan menuju neraka itu sangat menyenangkan, menggiurkan, sangat mengundang, memancing orang, merangsang orang untuk menelusuri saking nikmatnya. Ternyata berujung ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan ini sudah menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Inilah poin yang kedua. Keimanan kita ke surga dan neraka. Poin pertama, wajib diyakini surga dan neraka hak benar, tidak boleh diragukan. Kedua, surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Bukan hanya sekarang, tapi sudah beberapa masa yang lalu, sejak Nabi SAW Mi'raj, sudah terlihat, sudah ada. Poin ketiga, i'tiqadu dawamihima wa biqaihima biibqaillahi lahuma wa annahuma la tanfiyani abadan wa la yafni man fiha. Poin ketiga, termasuk bagian dari iman kepada surga dan neraka adalah meyakini surga neraka itu abadi. Karena Allah membuat keduanya abadi. Surga dan neraka tidak pernah akan rusak, musnah, hancur. Demikian juga para penghuninya. Kenapa ini dibahas? Sebab nanti ada bagian yang selanjutnya.
orang bagian dari kaum muslimin yang meyakini surga neraka tidak abadi. Akan rusak, akan hancur, kehidupan akan musnah selama-lama. Itu ada, nanti akan kita bahas. Siapa orang-orang di kalangan kaum muslimin yang seperti itu. Bagi kita ahlus sunnah wajib meyakini surga dan neraka itu abadi. Kenapa? Quran dan hadis menerangkan demikian. Di antaranya surah At-Taubah 110 Allah menyatakan, Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ada khalidina fiha, mereka kekal. Ada abadan, selama-lamanya. Kekal aja sudah selama-lamanya. Ini sudah ditambah lagi dengan abadan, abadi. Dan itulah keberuntungan yang besar. Dalam surah At-Taghabun, dalam surah Al-Hijr ayat 48, Allah berfirman, La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga, mereka itu tidak merasakan kelelahan, kepenatan, kebosanan, dan mereka tidak akan pernah keluar selama-lamanya darinya, di dalamnya. Di surga kita tidak tidur. Di surga kita tidak pernah istirahat. Kalau di dunia kita tidak tidur, tidak istirahat, pasti lelah ya. Pasti ngantuk. Di surga enggak. Kenapa? Karena di dunia ini kita butuh tidur, butuh istirahat untuk pemulihan. Karena lemahnya kondisi kita di dunia. Dalam keadaan ngantuk tidur nikmat. Dalam keadaan lelah istirahat nikmat. Tapi bayangkan kalau kita dalam keadaan fresh, seger, buger gitu. Terus teman-teman mengajak bersenang-senang, melakukan kegiatan yang menjadi hobi kita. Terus kita tidur. Kira-kira bisa enggak? Rugi. Kita tidur di saat harus bersenang-senang padahal kita nggak butuh tidur. Umpamanya di antara ikhwan mungkin ada yang hobi main futsal. Jadwal main futsal atau basket atau olahraga lain ditunggu-tunggu tuh. Ketika teman-teman main futsal kita tidur, rugi atau ketiduran, rugi. Kenapa nggak dibangunkan kan gitu ya? Di surga kita hanya senang-senang, hanya bahagia-bahagia, hanya gembira-gembira. Kalau saatnya harus bersenang-senang kita tidur, rugi kita. Makanya kita tidak tidur. Karena apa? Kegiatan kita hanya bersenang-senang. Menikmati seluruh keindahan yang ada di surga. Tapi tidak lelah dan tidak ngantuk. Dan kita tidak akan pernah keluar selama-lamanya dari sana. Dalam surah Ad-Dukhan 56 dan 57 Allah berfirman, La yadhuquna fihal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Fadlam min rabbika, dzalika huwal fawzul azim. Mereka ahli surga tidak pernah merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia. Di akhirat nggak ada lagi kematian dan Allah menjaga mereka dari azab neraka jahim sebagai karunia dari Allah dan itulah keberuntungan yang besar. Itulah ahli surga, kekal selama-lamanya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 168-169 Allah menjelaskan tentang ahli neraka. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah pun tidak akan menunjukkan mereka ke jalan, kecuali jalan menuju neraka jahannam,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam Al-Baqarah 167 disebutkan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka selama-lamanya. Dan inilah kondisi di dalam neraka. Ayat menjelaskan surga abadi, neraka abadi, abadi juga penghuninya. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yu'ta bil maut kahayati kabshin amlah, fayunadi munadin, ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanduruna, fayaqul hal ta'rifuna hadha? فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة لا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing yang bertanduk. Lalu malaikat yang membawa kambing itu berkata kepada para penghuni surga, "Hei para penghuni surga." Lalu para penghuni surga pun melihat. Malaikat bertanya, kalian kenal kambing ini? Dijawab, iya, itulah maut. Itulah kematian. Sebab semua mereka pernah melihat, bertemu dengan kematian. Pernah mati kan, oh ini kematian. Hai ahli neraka, kalian kenal? Ya, inilah kematian. Lalu kambing yang menjadi simbol dari kematian itu disembelih. Matilah kambing itu. Apa kambing itu tadi? Kematian. Kematiannya sudah mati. Kalau matinya sudah mati, tak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Setelah itu malaikat berkata, hei ahli surga, sekarang kalian abadi, gak akan pernah mati lagi. Kenapa gak akan pernah mati lagi? Karena matinya sudah mati. Maka ahli surga yang tadi sudah senang, gembira, bahagia, tambah gembira, tambah bahagia. Karena apa? Kebahagiaan yang akan mereka rasakan abadi. Takkan pernah mati lagi. Kenapa? Karena matinya sudah mati. Ahli neraka, tadinya di neraka mereka sudah sangat menderita. Sekarang tambah lagi penderitaannya karena penderitaannya abadi, takkan berakhir dengan kematian. Karena matinya sudah mati. Dengan matinya mati, tak ada lagi kematian, maka yang ada adalah kehidupan yang abadi. Itulah poin yang ketiga dari beriman kepada adanya surga dan neraka, yaitu meyakini surga dan neraka itu abadi. Abadi juga penghuninya. Ini 3 poin iman kepada surga dan neraka. Poin pertama, meyakini surga dan neraka itu benar-benar ada, nggak boleh ragu. Kedua, surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Ketiga, surga dan neraka dan penghuninya adalah abadi, tidak akan ada kematian, tidak akan berakhir dengan kehancuran ataupun kebinasaan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini aja sore ini. Nanti kelanjutan dari penjelasannya akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu
tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baiklah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Uus di Tasikmalaya. Pertanyaannya Ustadz, apakah benar dengan hadis riwayat Tobroni yang menyebutkan ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi mengucapkan salam dan bolehnya menitip salam untuk sanak saudara yang disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah akan menjawab salam tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Taib. Wa jazakallahu khairan. Ketika kita ke Madinah, kita tidak boleh meniatkan dari sini bahwa kedatangan kita ke Madinah itu untuk berziarah ke makam Nabi ataupun para sahabatnya. Tapi harus kita niatkan berziarah ke Masjid Nabawi. Cuma begitu sampai di sana ya disyariatkan ziarah ke makam. Ke makam Nabi SAW, para sahabatnya di Baqi, para pahlawan Uhud di Uhud, ya disyariatkan. Ya. Berdasarkan hadis la tusyaddur rihal illa ilal masajidits tsalatsa. Tidak boleh berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan kecuali ketiga tempat. Pertama Masjidil Haram di Mekah, kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ketiga ini boleh berpayah-payah. Maka kita ke Madinah, niat kita ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ke makamnya. Niatnya. Tapi begitu sampai di sana, usahakan untuk berziarah ke makam Nabi Abu Bakar dan Umar yang berdampingan, ke Baqi yang juga dekat di daerah Masjid An-Nabawi, dan ke Uhud untuk berziarah ke para syuhada Uhud di Bukit Uhud. Ketika kita berziarah ke makam Nabi SAW, ya disyariatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berjalan kita beberapa langkah, ada di sampingnya kuburan Abu Bakar. Kita pun bersalam. Assalamualaikum ya Abu Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Gak perlu berhenti, terus saja berjalan. Apalagi berdoa menghadap kuburan, gak boleh. Menghadap kuburan membelakangi kiblat. Karena jalan yang kita lalui untuk berziarah ke makam, itu jalan itu antara kuburan dan arah kiblat. Jadi kalau kita berjalan kemudian menghadap kuburan, berarti membelakangi kiblat. Gak boleh berdoa menghadap kuburan. Berdoalah menghadap kiblat, apalagi berdoanya kepada Rasul SAW. Wahai Rasulullah yang dikuburkan di sini, beri saya rezeki, itu syirik. Berdoa kepada selain Allah. Boleh berdoa di Masjid Nabawi atau di masjid manapun, berdoanya kepada Allah. Dan adabnya menghadap ke kiblat, ya. Nah, disyariatkan menyampaikan salam kepada Nabi SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Dan ketika ke Baqi, ya ucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa atau salam ketika memasuki areal pekuburan manapun, tidak hanya di Baqi, tidak hanya di Uhud, termasuk kuburan di daerah kita. Kalau kita mau berziarah ke kuburan seseorang yang kita kenal, mungkin orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, boleh berziarah. Bukan boleh, dianjurkan berziarah. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Kenapa kita selama ini dituduh anti ziarah? Bukan anti ziarah, dianjurkan. Yang kita anti adalah
melakukan kesalahan ketika berziarah secara fatal. Apa kesalahannya? Minta-minta ke penghuni kubur. Padahal mereka butuh doa kita. Silakan berdoa kepada Allah, isinya untuk kepentingan si penghuni kubur. Doa apa yang dibaca? Baca doa dalam sholat jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bard sampai akhirnya. Wa adkhilhul jannah wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu berdoa kepada Allah, meminta ampunan, rahmat, dan banyak hal untuk si penghuni kubur. Itu yang disyariatkan. Ya. Jadi silakan masuk ke area ke pekuburan, buka sendal, buka sepatu, kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nasallallahu lana walakumul afiyah. Ya, ini apakah boleh enggak ketika kita ziarah ke makam Nabi SAW di Madinah menitip, ya Rasulullah ada titipan salam dari tetangga saya? Enggak perlu. Apakah Nabi SAW menjawab salam itu? Tidak, karena sudah wafat beliau. Yang ada adalah kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW, iya. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, maka salawat itu akan disampaikan kepadaku. Iya, itu ada. Terus berakibat Allah Azza wa Jalla bersolawat kepada orang itu 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Itu kata Nabi SAW. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Itu ada kalau bersalawat. Di mana saja. Kita di rumah, kita di masjid, kita di jalan bersalawat kepada Nabi SAW. Sering mungkin dianjurkan. Terutama malam Jumat dan hari Jumat. Disyariatkan bersalawat sesering mungkin. Malam Jumat, hari Jumat. Dengan salawat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jelas kita menganjurkan sebanyak mungkin salawat. Tapi kenapa kita dituduh anti salawat? Karena kita melarang sholawat yang tidak dicontohkan. Bukan sholawat dari Nabi tapi kalangan orang. Terus karangan orang ini dianggap lebih ampuh daripada sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus cara sholawatnya dibikin ritual khusus yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu yang kita permasalahkan. Sholawat yang dibikin-bikin orang diyakini lebih ampuh daripada sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu dibikin ritual acara tertentu untuk bersholawat yang tidak dicontohkan. Itu yang dipertanyakan. Adapun sholawatnya silahkan sesering mungkin, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, selama dianggap layak. Kalau di WC ya jangan sambil ngeden sambil sholawat, nggak boleh. Demikian juga umpah ketika ngaji begini, darah kita sholawat dikeraskan. Nggak boleh, karena menghinakan ilmu yang sedang dibahas. Mengganggu orang lain. Ya. Oleh karena itu silakan bersolawat sesering mungkin, maka kita akan diberi solawat oleh Allah 10 kali dan solawat kita disampaikan kepada Nabi SAW. Adapun ketika kita berziarah lalu kita menyampaikan salam, maka tak ada keterangan bahwa Nabi SAW atau siapapun ahli kubur menjawab salam kita, tidak ada keterangan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan pencerahannya. Dan untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Mohon bertanya Ustaz dari Abu Mu'adz di Cimenyan. Ketika Rasulullah SAW melihat surga, banyak penghuninya dari kaum fakir. Dan ketika melihat ke neraka, banyak dari kaum perempuan karena kufur terhadap suaminya. Pertanyaannya Ustaz, apakah saat itu dan sampai sekarang ini
sudah ada yang masuk surga dan neraka, mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah surga dan neraka sekarang ada penghuninya? Ya, ada. Tapi penghuninya bukanlah manusia yang pernah hidup di dunia. Di surga ada bidadari-bidadari surga. Ada para malaikat yang memang ditugaskan untuk membangun rumah, menanam pohon-pohon atas perintah Allah. Itulah yang dimaksud dengan siapa yang memelihara sholat 10 rakaat atau 12 rakaat sholat rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Siapa yang memahan pohon di pinggir jalan atau siapa yang bertasbih dengan tasbih tertentu, Allah akan tanam bagi dia sebatang pohon di surga. Dan seterusnya. Jadi malaikat yang memprosesnya, yang ditugaskan untuk itu di dalam surga. Ada wildan, pelayan di surga. Sudah ada, sudah ada. Di neraka ada, di neraka ada. Siapa? Ya malaikat yang ditugaskan di dalam neraka. Termasuk binatang-binatang sebagai alat siksa, ular-ular, kalajengking yang berbisa, itu sudah ada. Adapun orang yang pernah hidup di dalam kehidupan dunia, belum pernah ada yang ke surga. Kenapa? Karena belum dihisab, belum diperiksa amalnya. Belum ditentukan apa dia ke surga atau ke neraka melalui proses hisab. Dan orang yang paling awal masuk ke dalam surga adalah para nabi. Dan yang paling awal Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun yang mendahului beliau masuk ke dalam surga. Adapun sekarang sebelum kiamat, para nabi di alam kubur menempati sebuah tempat termulia yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la. Itu kelompok para nabi. Para rasul belum ke surga. Tapi masih ada di mana? Di Ar-Rafiqul A'la. Di alam kubur entah di mana. Dan yang kedua para syuhada. Para syuhada ada di alam kubur di tempat yang sangat mulia dan membuat mereka bahagia. Mereka itu menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman yang indah, tapi bukan surga. Demikian juga orang mukmin yang soleh, mereka di alam kubur memperoleh nikmat kubur dan berubah menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kalau tadi terbang, kalau ini hanya bertengger gitu. Itulah 3 kelompok manusia di alam kubur yang memperoleh nikmat kubur. Para nabi, para syuhada, dan orang-orang mukmin yang soleh. Adapun 2 kelompok yang terakhir, orang mukmin ahli maksiat. Mereka memperoleh azab kubur. Jenis azabnya tergantung jenis dosa dan kadar dosa. Dan yang terakhir orang kafir diazab di alam kubur dengan kadar yang lebih dahsyat daripada azab kubur bagi orang-orang mukmin. Itu semua masih ada dalam dunia yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Belum pernah ada yang ke surga ataupun ke neraka. Oleh karena itulah maka apa yang dilihat oleh Rasul SAW bahwa nanti akan banyak orang fakir yang masuk surga. Itu sebagai gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi SAW tentang apa yang kelak akan terjadi ketika surga sudah dimasuki oleh para penghuninya dan neraka juga sudah dimasuki oleh para penghuninya. Gambaran itulah yang terlihat oleh Nabi SAW. Kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita dan kebanyakan penghuni surga adalah kaum fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Silakan lagi terakhir ya Abu Lukman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Kerinci Jati, Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tentang Ustaz. Apakah diperbolehkan puasa sunnah maupun
puasa bayar di bulan puasa Ramadan kemarin itu khusus hari Jumat dan hari Minggu, Ustaz. Hanya itu yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Iya. Bolehkah melakukan saum sunnah atau wajib di hari Jumat atau hari Ahad? Yang wajib itu mungkin qadha, mungkin nazar, mungkin saum kifarat, umpama melanggar sumpah, maka wajib melakukan saum. Atau yang sunnah, seperti saum Syawal 6 hari. Atau Ayyamul Bid, tapi jatuh pada hari Jumat atau hari Ahad, ya. Tapi pertama untuk hari Jumat, boleh kita saum sunnah atau saum wajib di hari Jumat. Dengan catatan tidak boleh infirad khusus saum di hari Jumat saja. Tapi digabung mungkin dengan hari Kamisnya, dari Kamis saum lalu Jumatnya nyambung saum, boleh. Atau Kamisnya tidak saum, Jumat saum tapi disambung dengan hari Sabtu, boleh. Berdasarkan salah satu hadis, seorang istri Nabi melakukan saum di hari Jumat. Nabi tahu. Lalu beliau bertanya, as-sumtu bil amas? Kamu saum enggak kemarin? Kalau kemarin berarti hari apa? Hari Kamis. Tidak. Hal satasumina ghadan? Kamu mau saum enggak besok hari Sabtu? Dijawab tidak. Fa'aftiri, kalau gitu berbukalah kamu. Ini menunjukkan tidak boleh saum di hari Jumat secara menyendiri. Hanya hari Jumat. Baru dibolehkan kalau disambung dari hari Kamisnya atau disambung ke hari Sabtunya, maka itu dibolehkan. Atau 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian melakukan saum, baik saum yang wajib seperti qadha, seperti nazar, seperti kifarat, ataupun saum sunat seperti Syawal atau Ayyamul Bid. Pas jatuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka itu dibolehkan. Adapun khusus hari Ahad, maka tidak ada larangan saum. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Baik disambung dengan hari Seninnya ataukah hanya hari Ahad secara menyendiri. Boleh, tidak ada larangan melakukan saum di hari Ahad tanpa disambung dengan sehari sebelumnya ataupun sehari setelahnya, baik yang wajib seperti qadha atau saum nazar atau saum kifarat ataupun saum sunnah seperti Syawal, seperti Ayyamul Bid, seperti saum Arafah atau saum Asyura pas jatuh pada hari Ahad, maka tidak ada larangan, dibolehkan melakukan saum khusus di hari Ahad, ya, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.